Rahang Calvin mengeras kala mendengar laporan dari Emma tentang apa yang terjadi dengan nyonya mereka. "Sayang, kamu tidak apa-apa?" tanya Calvin saat sang istri baru saja masuk ke dalam ruangan. "Aku tidak apa-apa, sayang," jawab Santi dengan senyum yang tersungging di bibirnya, yang seolah menegaskan jika memang dirinya baik-baik saja. Calvin seolah tak percaya dengan perkataan sang istri. Matanya menatap dengan seksama, seolah sedang meneliti bagian tubuh istrinya dengan detail tanpa ada celah sedikit pun. "Mas, apaan sih lihatnya kok gitu banget?" ujar Santi yang merasa risih karena di sana ada orang lain. Tak hanya mereka berdua. Tak berselang lama, pintu kembali terbuka menampilkan Gea yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Tatapan Calvin beralih ke arah pintu, langsung menghunus tajam bagaikan ujung PDNG yang seolah ingin mengoyak TBH sang lawan. Gea yang melihat tatapan Calvin sontak saja merasa merinding. Auranya yang begitu kuat sehingga bisa mengintimidasi semua orang yang ada di sana. Perasaan Tuan Franz sudah terasa tak enak kalau melihat bagaimana reaksi Calvin. Sebagai seorang pengusaha, tentu saja dia sudah mendengar bagaimana seorang tuan muda Andero. Tuan, panggil Tuan Franz dengan sedikit terbata. "Kerjasama kita batal dan semua akan langsung diurus oleh asisten saya," kata Calvin tanpa basa-basi langsung ke intinya. Kalau sudah menyangkut tentang keluarganya, apalagi anak dan istrinya, Calvin tak akan menunggu lama untuk mengambil keputusan. Dia tak peduli apa yang terjadi termasuk berapapun kerugian yang harus dia tanggung nantinya. Maksud Tuan Calvin apa?" tanya Tuan Franz, yang tentu saja kaget dengan apa yang baru saja dia dengar. Sudah dipastikan perusahaan yang dia bangun oleh mendiang orang tuanya akan gulung tikar karena terlibat masalah dengan keluarga Andero. Tak akan ada perusahaan yang akan mau bekerja sama dengan perusahaan yang di blacklist oleh perusahaan Andero. Tak ada yang mau mengambil resiko dengan terlibat dengan perusahaan raksasa tersebut. "Tanyakan sendiri dengan apa yang telah dilakukan oleh putri Anda," jawab Calvin. Calvin kemudian berdiri dan langsung mengajak anak dan istrinya untuk keluar dari sana. Jika terlalu lama di sana, Calvin takut dirinya tak lagi bisa mengontrol emosinya untuk menghajar wanita yang telah begitu lancang berkata Quran ajar dan ingin menampar istrinya. Selepas keluarga kecil Calvin keluar, Tuan Franz langsung memberikan tatapan tajamnya pada sang putri dan istrinya. "PUAS kamu," bentak Tuan Franz. "Secara tidak langsung kamu sudah menghancurkan bisnis keluarga kita. Kamu bikin keluarga kita jatuh miskin." Sambungnya lagi dengan nada suara yang masih tinggi. "Apa kamu tahu? Dari awal kalimat kamu itu seolah sudah meremehkan Nyonya Andero. Hah?" imbuhnya. Terlihat sekali pria parubaya itu begitu sangat emosi saat ini. "Apa yang aku katakan? Aku hanya menyatakan hal yang sebenarnya. Jika seorang pria sekelas Tuan Muda Andero, ia pantasnya bersanding dengan wanita yang dengan latar belakang serta pendidikan dan karya yang hampir setara dengan keluarga mereka," sahut Gea yang masih tak sadar dengan apa yang dia lakukan. Plak! Satu tamparan mengenai di ruang tersebut. Tuan Franz sudah tidak bisa lagi untuk mengontrol emosinya lagi. "Papi," refleks Nyonya Margaret berseru pada sang suami kalau melihat putrinya ditampar tepat di depan matanya. "Apa? Mami tidak terima dengan apa yang papi lakukan?" tanya Tuan Franz dengan keras. "Ini adalah buah dari mami yang selalu memanjakan anak ini hingga dia berani mengusik seseorang yang seharusnya tak dia sentuh, yang mengakibatkan nasib perusahaan kita ada di ujung tanduk saat ini. Mami tak tahu saja apa yang bisa dilakukan Tuan Calvin untuk keluarga kita terutama putri mami itu," kata Tuan Franz panjang lebar dan menunjuk ke arah Gia di akhir kalimatnya. "Aku sejak awal memang sudah mengincar Tuan Calvin, apalagi setelah melihatnya tadi. Aku langsung terpesona dan jatuh cinta padanya, Pi," kata Gia membela diri.
Apa salah kalau aku mencintai dan memperjuangkan cintaku? Tanyanya dengan sendu. Oh, tidak salah kalau yang kamu cintai itu adalah seorang pria lajang. Bukan pria beristri seperti Tuan Calvin yang teramat sangat mencintai istrinya. Sahut Tuan Franz. Didik putri kamu Mi, dan papi harap dia akan segera meminta maaf pada Tuan Calvin, terutama pada istrinya, Nyonya Santi. Kata Tuan Franz lagi dengan penuh penekanan, kemudian melangkah pergi meninggalkan anak dan istrinya dengan perasaan kesal bercampur marah. Apa kamu benar-benar tak apa sayang? Tanya Calvin dengan menyelipkan anak rambut ke telinga Santi. Saat ini mereka berada di mobil, menuju pulang ke rumah dengan Santi juga Calvin dan Andi. Duduk di kursi penumpang serta Pak Pri yang mengemudi dan Emma duduk di samping Pak Pri. Aku tidak apa-apa mas, jawab Santi. Kalau ada yang sakit atau membuatmu tak nyaman, ngomong sama aku ya. Tadi Emma sudah mengatakan semua yang terjadi saat kamu berada di toilet. Tutur Calvin dengan menatap mata Santi yang sangat begitu meneduhkan untuknya. Iya ayahnya Andi, jawab Santi dengan menangkup pipi Calvin dengan kedua tangannya. Maaf sayang, seharusnya aku tak menerima undangan makan malam ini. Jadi semua ini tak akan terjadi padamu, ucap Calvin. Dengan penuh kesal, aku juga tak tahu jika Tuan Franz akan mengajak putrinya yang nyatanya malah berani berbuat kurang ajar padamu. Sambungnya lagi. Aku tak apa sayang. Lagian kamu juga bukan Tuhan yang akan tahu segalanya. Jadi ini semua bukan salah kamu, sahut Santi. Tapi aku senang sih bisa ikut menghadiri jamuan dengan para kolega bisnis kamu. Kata Santi lagi yang membuat Calvin memincingkan matanya seolah mencari tahu apa yang tersirat dari perkataan sang istri. Iya, aku jadi bisa melindungi suami tampan aku yang sangat begitu kaya dan berkarisma ini dari para aulet bulu yang berkeliaran di luar sana. Imbuhnya lagi yang membuat Calvin terkekeh. Apalagi dengan istilah ulat bulu yang disematkan sang istri untuk para wanita yang dengan sadar menggoda para pria beristri seperti dirinya. Andi sudah tidur ternyata. Pantas saja begitu sangat enteng, kata Santi yang melihat ke arah sang putra. Saat kedua orang tuanya sibuk berbincang, tak tahunya putra tampan mereka sudah tertidur dengan nyenyak di pangkuan ayahnya. Sehingga membuat Santi gemas dan langsung menghujani wajah sang putra dengan ceiman yang bertubi. Yang jangan digituin, nanti Andi bangun, tegur Calvin saat melihat Andi mengeliatkan TBH-nya. Hehehe, habis aku gemas banget mas sama Andi. Apalagi sama pipinya yang tembem ini. Sahut Santi dengan salah satu jari tangannya menusuk-nusuk pipi Andi. Yang dibilangin kok, tegur Calvin lagi yang membuat Santi langsung menghentikan pergerakan tangannya dengan tertawa cekikikan. Sejauh ini rumah tangga Calvin dan Santi berjalan baik-baik saja, tanpa ada masalah yang berarti yang bisa mengganggu hubungan keduanya. Wajar jika ada kerikil-kerikil kecil yang merintangi. Namanya juga perjalanan hidup. Namun sejauh ini, selama hampir 5 tahun pernikahan, mereka bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik-baik. Hari ini Santi hanya setengah hari saja berada di toko miliknya. Karena rencananya dia akan menyiapkan makan malam spesial untuk merayakan ulang tahun sang suami. Yang bahkan si empunya sendiri sampai lupa jika sedang berulang tahun. Santi juga sudah mengabari anggota keluarga yang lain untuk datang nanti malam tanpa sepengetahuan Calvin dan mewanti-wanti agar tak ada satupun orang yang boleh membocorkan pada suaminya. Sebenarnya di toko Santi pun hanya memeriksa sebentar laporan keuangan serta laporan stok bahan baku. Selebihnya wanita itu sibuk membuat serta menghias kue ulang tahun untuk suaminya. Mau masak apa nyonya? Tanya Bi Ina pada Santi yang sudah berada di dapur. Sedangkan Andi, putranya saat ini sedang bermain di teras belakang bersama Emma. Santi yang sudah tahu akan membuat apapun langsung menjawab pertanyaan Bi Ina, sehingga wanita yang hampir seumuran dengan ibu mertuanya itu langsung meminta ART bagian dapur untuk menyiapkan bahan-bahan. Santi pun juga berniat untuk membuat beberapa cemilan,
terlebih dahulu sebagai pelengkap selain buah dan berbagai cek yang dia bawa dari toko. Bi, nanti tolong ditata di meja makan ya. Kalau Tuan sudah pulang dan naik ke atas ya. Pinta Santi yang tak ingin suaminya curiga jika melihat begitu banyak hidangan yang tersedia di meja makan. Sama satu lagi, kalau Mama dan yang lainnya datang, jangan panggil kami ke atas. Karena mau bikin kejutan untuk Tuan. Sambungnya memberi instruksi agar rencananya tak gagal. Baik Nyonya, jawab Biina. Ya, sudah saya ke atas dulu. Dan makanan yang tadi sudah saya pesan. Bawa aja ke pavilion belakang ya, Bi. Kata Santi lagi sebelum benar-benar melangkah keluar dapur untuk makan malam, sambungnya. Baik Nyonya dan terima kasih, ucap Biina mewakili yang lainnya. Semua yang bekerja di rumah itu merasa sangat bersyukur dan senang bekerja pada majikan sebaik Santi dan Calvin. Calvin memang tegas dan tak mudah mentolerir pegawai yang membuat kesalahan. Namun di balik semua itu, dia begitu pengertian pada para pegawainya di rumah. Gaji mereka pun cukup besar. Calvin yang baru pulang bekerja dan tak melihat keberadaan anak serta sang istri yang menyambut, membuat pria itu langsung naik ke lantai atas menuju ke kamarnya. Dia sangat yakin jika kedua orang kesayangannya itu sedang berada di sana atau di kamar Andi. Ceklek. Baru saja membuka pintu, Calvin sudah disuguhi dengan adegan yang sangat menyejukkan hatinya. Rasa lelahnya seolah langsung hilang dan terbayarkan kala melihat anak dan istrinya tertawa bersama di atas RNJG, king size kamar tersebut. Ayah pulang, kata Santi kala menyadari kehadiran suaminya. Calvin yang masih berdiri di ambang pintu langsung melangkah masuk untuk menghampiri Santi juga Andi. Ayah, panggil Andi dengan senyum cerianya. Putra tampannya itu menyambutnya dengan riang. Jangan seperti itu nak, nanti jatuh. Peringat Calvin kala Andi meloncat-loncat di atas RANJG. Bagaimana tadi di sekolah? Tanyanya begitu sudah dekat. Andi senang, banyak teman di sekolah. Jawabnya dengan antusias menceritakan kegiatannya di sekolah pagi tadi. Putra Calvin dan Santi itu memang saat ini sudah mulai masuk ke playgroup. Ayah manai dulunya. Biar bunda siapin gantinya, kata Santi menyela obrolan antara ayah dan anak itu. Mendengar perkataan sang istri, Calvin pun berpamitan pada sang putra untuk mandi terlebih dahulu. Dan Santi pun meminta Andi untuk duduk enteng di RNJG selama dirinya menyiapkan pakaian sang kepala keluarga. Mendapat chat dari mama mertuanya membuat Santi mengajak Calvin serta Andi untuk turun ke bawah. Ayo kita ke bawah. Bunda sudah lapar nih, kata Santi yang diangguki Andi dan Calvin. Andi berjalan di tengah dengan tangan yang digandeng oleh Santi dan Calvin di sisi kiri dan kanannya. Surprise! Calvin tentu saja sangat terkejut melihat kedatangan anggota keluarganya. Tapi tidak untuk Santi. Selamat ulang tahun. Seru mereka kembali dengan Mama Lira yang baru muncul dari belakang, membawa kue ulang tahun di tangannya. Selamat ulang tahun putra Mama, ucap Mama Lira dengan senyuman namun matanya terlihat berkaca-kaca. Wanita itu menyodorkan kue yang dibawanya tepat di depan Calvin. Calvin melihat Santi sebentar dan istrinya itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum simpul. Berdoa dulu sayang, ucap Mama Lira yang diangguki oleh Calvin. Saat Calvin memejamkan matanya untuk berdoa, Santi melangkah pergi untuk mengambil kue ulang tahun yang disiapkan untuk sang suami. Calvin membuka mata. Lagi-lagi dia dikejutkan dengan Santi yang sudah berdiri di depannya dengan membawa kue. Dia tadi sama sekali tak menyadari kepergian sang istri. Sayang, kamu, kata Calvin. Nanti saja aku jawabnya. Sekarang giliran tiup lilin dari kue aku. Ini aku buat spesial loh untuk suami aku tercinta, sahut Santi. Calvin kaget, namun di balik itu semua dirinya merasa sangat bahagia mendapatkan kejutan dari istri dan keluarganya yang lain.
Semua ini yang rencanain istri kamu loh, Calvin. Kata Mama Lira yang membuat Calvin kembali menatap ke arah sang istri. Terima kasih sayang. Aku bahkan lupa kalau hari ini berulang tahun. Ucap Calvin. Makanya kak, jangan kerjaan aja yang dipikirin, kata Daniel menyahut. Aku punya sesuatu untuk kamu, kata Santi yang mengeluarkan satu kotak kecil yang dia sembunyikan di sakunya. Apa ini? Tanya Calvin penasaran. Buka kak. Seru yang lainnya karena juga tak kalah penasaran dengan kotak kecil pemberian Santi. Sayang, ini, kata Calvin menatap kotak beralih menatap sang istri yang seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Santi pun menanggapinya dengan menganggukkan kepala sambil tersenyum. Calvin langsung memeluk Santi dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih sayang, ucap Calvin. Apa sih kak? Tanya Dena yang tambah penasaran karena melihat reaksi yang diberikan kakaknya. Andi mau punya adik, ucap Calvin sambil melepaskan pelukannya pada Santi. Ah, yang benar sayang, tanya Mama Lira yang dijawab anggukan kepala dari Santi. Sudah hampir 3 bulan, Mam, jawab Santi. Iyakah? Tanya Calvin yang lagi-lagi dijawab anggukan kepala dari istrinya. Kok dia sampai tak menyadari akan hal ini? Harusnya dia tahu kalau sudah lama tak libur untuk melakukan hub and SM istri. Gaspol terus setiap malam. Padahal kan akan ada waktu 1 minggu dalam setiap BL-nya untuk dia tak dapat HNNT1 dengan istrinya.